Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Hamparan Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu sifat yang sering kita dengar tapi sulit kita kerjakan, sulit kita lakukan, yaitu adalah sabar. Nah, berbicara tentang masalah kesabaran, ada salah satu di antara pepatah mengatakan, as-sabru kasibri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit, lebih pahit daripada empedu, tapi buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Sabar bukan hanya sekedar menahan diri, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kesabaran, ada 3 hal yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu adalah sabar dalam ketaatan. Jadi menjaga diri agar tetap taat, konsisten dalam beribadah, itu tidak semudah yang kita lakukan, tidak semudah yang kita kerjakan. Kenapa? Karena iblis selalu senantiasa menggoda kita sebagai anak cucu Nabi Adam agar supaya kita tidak melakukan ibadah, tidak melaksanakan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara upaya mereka lakukan agar supaya kita tergelincir. Nah, jadi dalam beribadah kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita agar supaya setan tidak gampang dan mudah untuk menggoda kita oleh berbagai macam cara. Sabar yang kedua yaitu dalam kemaksiatan. Nah, bagaimana cara kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebanyakan manusia gampang dan mudah terlena dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menahan diri kita, sehingga kita tidak mampu untuk menahan hawa nafsu kita, hingga pada akhirnya kemudian kita mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Pada dasarnya bahwa nafsu itu pasti memerintahkan kita, menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, berbicara tentang kesabaran dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, kita lihat bagaimana salah satu di antara Nabiullah yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda oleh seorang wanita yang cantik, seorang penguasa yang berkuasa pada saat itu, tapi beliau tidak terlena. Padahal tidak ada satu orang pun yang melihatnya, yang mungkin pada saat itu dia bisa melakukan perbuatan maksiat tanpa siapapun orang yang melakukan, tapi beliau tetap menahan diri. Barang siapa yang mampu menahan dirinya agar dia tidak melakukan perbuatan maksiat padahal dia mampu untuk melakukannya, maka orang tersebut yang nantinya akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang ketiga yaitu adalah sabar ketika menghadapi ujian. Dan mungkin ini salah satu di antara kesabaran yang sulit kita lakukan. Tapi kalau kita menaruh apapun yang terjadi dalam diri kita, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bagian daripada grand design Allah, karena itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia hanya menerima ketentuan dan ketetapan itu semua. Karena pada dasarnya siapapun manusia ketika hidup memijakkan kakinya di dunia ini, sejak ia menatap matanya terhadap dunia yang ada dengan seisinya,
maka sejak saat itu pula Allah akan menentukan, memberikan ujian pada dirinya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mengokohkan keimanan kita, agar supaya kita tidak menjadi orang yang kufur, agar supaya kita menjadi orang yang selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin yang sejati, apapun yang Allah sudah tentukan dalam dirinya, itu semuanya akan bisa menjadi kebaikan buat kita. Walaupun dia diberikan ujian, walaupun diberikan musibah, walaupun diberikan bencana, dan itu bisa menjadikan kebaikan kalau dia bersabar, kalau ada kesabaran dalam dirinya. Dalam hal ini banyak sekali contoh ujian dalam hidup yang telah dicontohkan para pendahulu kita, para nabi-nabiullah kita. Yang paling utama yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi yang diberikan ujian yang begitu sangat berat, yang mungkin tidak mampu dijalani oleh para nabi yang lain, yang mungkin tidak mampu untuk dijalani oleh manusia sehebat apapun. Tapi pada intinya bahwa di balik kesabaran, ujian yang Allah telah berikan, tentukan kepada kita, kalau kita benar-benar bersyukur, kalau kita benar-benar bersabar, itu akan menjadi kebaikan buat kita, dan kita menjadi orang yang bahagia, dan kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang hebat, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bersabar, yang Allah pilih untuk menjadi seorang pribadi yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.